Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. Surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, dalam kaitan ini diwakili oleh Bapak Wakil Guru yang kami hormati, rekan-rekan saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Brebes, dan yang kami hormati rekan-rekan sejawat guru SMP Negeri 1 Larangan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat sempat dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa menghadiri membersamai kita
dalam rangka diseminasi budaya positif CGP atau calon guru penggerak angkatan 10 SMP Satu Larangan Kabupaten Brebes. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya, untuk sahabatnya, dan untuk kita yang insya Allah nanti pada di akhir zaman akan mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan kami menyampaikan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat presentasi, dan yang kelima yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru yang kami hormati, menginjak atau memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu yang saya hormati, mohon untuk berdiri terlebih dahulu. Moga Bu ini untuk menjadi dirijinya. Waktu dan tempat saya dengan Bu Dili. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilakan dulu kembali. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, memasuki rangkaian acara berikutnya atau acara yang ketiga adalah sambutan, yang pada kesempatan kali ini sambutan akan diberikan oleh Wakil Kurikulum SMP Satu Larangan, yaitu Bapak Haji Pradiono. Waktu dan tempat kami persilakan untuk baca. Assalamualaikum
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati calon guru penggerak ada 4 ini yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, yang pada hari ini akan menerima penularan partisipasi dari calon guru penggerak. Yang pertama kali maka kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita masih diberikan rahmat dari Allah SWT sehingga kita masih sehat, masih sempat untuk menikmati kehidupan kita, melaksanakan tugas kita sebagai seorang pendidik. Yang keduanya, selamat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Muhammad SAW yang telah memberikan suri harapan yang luar biasa kepada kita sebagai manusia, sehingga insya Allah kita dapat meniru apa yang diajarkan dan disalahkan oleh Allah kepada manusia. Hanya hormati, pada pagi hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan tugas daripada guru CBT, guru calon guru penggerak SMP 1 Tarakan, untuk melakukan penularan. Jadi selama ini CGP telah banyak belajar. Mungkin yang kita belum menjadi guru penggerak, mungkin ilmunya kurang sehingga perlu didesiminasi, perlu diberi penularan, ya, penularan yang baik. Guru penggerak SMP 1 Tarakan ada dua, kemudian yang sudah menjadi guru penggerak ada 2, kemudian yang jadi calon guru penggerak yang selama ini berjalan, yang saat ini melakukan penularan ada 4, kemudian yang kemarin sudah tes dan sudah diterima, namun baru tarafnya baru diterima hanya ada 1 paling tinggi. Mudah-mudahan dengan banyaknya guru penggerak biasa kita nanti insya Allah apapun yang ada, kegiatan yang ada di SMP 1 Tarakan ini akan menjadi lebih baik, karena saya yakin namanya guru penggerak diharapkan nanti guru penggerak menjadi motor penggerak bagi semua kegiatan SMP 1 Tarakan. Guru penggerak harus menjadi suri teladan dalam segala hal, terutama dalam dunia pendidikan kita, terutama di SMP 1 Tarakan. Menjadi motor penggerak, menjadi suri teladannya. Jadi jangan dibalik, ya, jangan dibalik. Jadi guru penggerak orang digerakkan, guru penggerak maksudnya menggerakkan. Ya. Jadi dengan banyaknya guru penggerak, insya Allah nanti SMP kita akan menjadi lebih baik. Itu yang kita harapkan, ya. Dan nanti insya Allah paling nanti saya berharap nanti akhirnya semua kita nanti akan jadi guru penggerak, sama dengan dulu, ya. Kalau dulu yang namanya kurikulum 13 itu masing-masing orang itu ditata di workshop di sana untuk menjadi apa? Untuk supaya paham kurikulum 13. Nanti untuk memahamkan kurikulum berbeda, semuanya nanti akan jadi guru penggerak. Semuanya. Nanti yang belum, nanti yang yakin nanti daftar untuk kantor dan nanti akan menjadi guru penggerak, kecuali saya. Kecuali saya akan jadi guru penggerak Raisa. Jadi kita juga daftar saja karena usianya sudah mau usia itu sudah hampir 60. Daftar saja Raisa. Itu yang kita harapkan, ya.
Jadi selamat pada Ibu Bapak Susono, Bu Eli, Bu Lili, Bu Yumi, Bu Tri. Selamat, mudah-mudahan destinasi yang kita laksanakan pada hari ini berjalan dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, utamanya untuk mengajar, untuk beraktivitas di SMP sampai orang ini. Bapak sekalian, untuk itu mengingat waktu adalah pertemuan ataupun kegiatan destinasi guru penggerak. Destinasi guru penggerak kita buka dengan membaca basmalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Insinyur selaku Wakil Kurikulum SMP Negeri 1 Larangan. Bapak Ibu yang kami hormati, menginjak atau memasuki acara berikutnya, yaitu presentasi. Nanti Bapak Ibu akan mendengarkan atau akan memperhatikan, mendengarkan presentasi dari 4 orang ya. Jadi nanti Bapak Ibu, pertama nanti presentasi akan dimulai dari Ibu Yuni. Bapak Ibu, langsung saja untuk presentasi yang pertama saya serahkan kepada Ibu Yuni. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Kurikulum, Bapak Mukhtaryono. Yang terhormat pula Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Larangan. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk menyaksikan atau berbagi praktik baik tentang diseminasi budaya positif CGP Angkatan 10. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengan perjuangan beliaulah kita bisa menikmati Islam, iman, serta ihsan sampai detik ini. Kemudian tidak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, meluangkan waktunya yang mungkin di tengah kesibukan Bapak Ibu semua. Tanpa berlama-lama lagi, saya mulai diseminasi budaya positif CGP Angkatan 10. Saya sendiri Yuni Nur Hidayati. Sebelumnya biar lebih rileks dulu ya Bapak Ibu, silakan berdiri terlebih dahulu. Ini juga saya terinspirasi dari anak saya sendiri gitu. Jadi nanti ada 3 gerakan. Yang pertama tepung pahanya ya, sesuai dengan nadanya. Untuk bunyi-bunyinya. Terus alatnya. Tapi jangan tidur beneran ya. Siap ya, Bapak Ibu. Jadi kita bareng-bareng.
Nah, terima kasih sudah cukup berkeringat ya, Bapak Ibu. Lumayan pagi-pagi bisa olahraga. Nah, berikutnya kita mulai fokus lagi ya dengan tema kita yaitu budaya positif. Coba Bapak Ibu sejenak memikirkan lingkungan sekolah yang seperti apa yang Bapak Ibu impikan di sekolah kita ini. Dan itu seperti apa? Mau Nyaman. Sehat. satu-satu mungkin ya. Coba yang nyaman, bersih, sejuk, Tentram, disiplin, hijau, indah, kondusif, aman udah. Oke, tadi sudah menyebutkan pikiran kita itu lingkungannya mau seperti apa. Ya lanjut. Oke, tadi yang Bapak Ibu sebutkan itu bisa terwujud, contohnya tadi nyaman, tentram, kondusif, disiplin, tenang, aman. Gitu. Itu bisa kita wujudkan salah satunya dengan budaya positif. Ya, budaya positif itu berarti penanaman nilainya. Ketika warga sekolah, berarti baik itu murid, guru, kepala sekolah, ataupun siapapun yang ada di dalam sekolah itu melaksanakan budaya positif, itu bisa terwujud aman, nyaman, tentram, kondusif, disiplin juga. Kemudian apa saja sih budaya positif itu? Yang pertama, ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, ada keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, itu 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Yang pertama dulu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita main dulu sebentar ya Bapak Ibu, tapi saya minta berpasangan. Yang berpasangan mungkin Wice dengan Bu Wahyu, nanti Bu Wahyu dengan Putri, Pasus dengan Pak Jasa, Pak Amin dengan Pak Taufik, Komper dengan Pak Ton. Ya. Oh iya ya. Tadi Pak Cip.
boleh kamu mau dengan Bu Mili. Iya, jadi nanti permainannya ini kan kegiatan kepala tangan ya. Nanti gantian satu dengan temannya. Satunya itu jadi ibaratkan kita punya sesuatu yang berharga yang kita letakkan dalam tangan kita. Ya, nanti pasangan kita berusaha untuk membuka pendirain mau digitikin, mau dipaksa, mau dicubitin, terserah, tapi jangan ada tindak kriminal di sini nih Bapak Ibu. Maksudnya itu gimana caranya supaya kepala tangan itu terbuka, mau dimiliki kasih sejuta wis itu monggo terserah, tapi nanti habis dibuka sejuta loh kayak gitu ya, monggo ya. Silakan mau berdiri apa duduk? Duduk aja ya. Duduk, silakan. Dua juga. Nanti ya mau satu-satu dulu. Jadi satu nutup, satunya berusaha buka. Ya, satu nutup, satunya berusaha buka. Bisa kita mulai percakapan kasih lagi. Nanti untuk terbuka atau enggaknya terserah Bapak Ibu. Mau dibuka monggo, enggak juga tidak masalah. Ya, terserah. Satunya buka, satunya tutup, satunya itu berusaha. Iya, satunya menggoda atau apa gitu. Siap? Ya, 1, 2, 3, silakan dimulai. Kalau buka tangannya nanti pulang saya kasih jatah langsung lagi. Ya, tolong dibuka aja saya bisa apa enggak? Sekarang gantian yang tadi Melayu sekarang dirayu. Biar jadi yang tadi pantun udah. Mau minta jeruk enggak? Iya kasih. Aman ya. Ada yang mau membuka tangannya? Ada Pak Jaza. Pak Jaza. Ada yang kekeh? Ada Pak Mukhtar. Putri itu mau membuka tadi. Tukar ya itu. Bu Ica. Buka semua dua-duanya. Pak Azam. Ya tadi kelihatannya ya. Tadi bersecara pergantian boleh dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap dengan jeruk tadi ya. Juga bisa. Nah, apa sih hubungannya dengan materi kita kali ini? Jadi Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu meminta kepada siswa entah itu membuku, entah itu menyuruh atau memberi arahan atau apapun di kelas seperti itu? Pernah ya Bapak Ibu? Apa yang kita pikirkan? Apakah kita itu berhasil mengontrol mereka? Karena kan yang disuruh mau sih gitu. Ya, jadi hubungannya dengan tadi kepalanya. Pada saat tadi Bu Ica buka, itu keinginan sendiri. Maksudnya Bu Ica itu dari ya saya buka begitu kan. Kesadaran saya membuka gitu.
dengan sadar diri saya buka gitu. Oke. Jadi ternyata kontrol diri itu ada pada diri orang masing-masing, ya, bukan karena orang lain yang berhasil mengontrol kita, gitu. Jadi buahnya buka juga karena ya bukan Bu Ica yang kontrol buahnya, tapi buahnya yang membiarkan dirinya itu atau mengizinkan dirinya untuk dibuka tangannya. Buahnya yang mengizinkan, bukan apa namanya Bu Ica yang kontrol buahnya, seperti itu. Ya. Jadi ternyata ketika kita berusaha untuk mengarahkan siswa atau memerintah siswa, kadang saya sendiri awalnya itu saya pikir saya berhasil mengontrol siswa saya, tapi ternyata itu hanya ilusi. Jadi yang ada itu siswanya yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh orang lain. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang kita nih di kelas, kamu kok kayak gitu sih, kamu gak kasihan apa sama ibu? Itu kan seolah-olah kita membuat orang lain merasa bersalah, gitu. Itu juga orangnya yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol, bukan kita yang berhasil, gitu. Ilusi bahwa semua pengetahuan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu menurut yang kami pelajari, ya, itu hanya ilusi. Kemudian siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, ya? Ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu stimulus, ya. Jadi lebih, kalau teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, sedangkan stimulus itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Stimulus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selama tidak ada ancaman pembunuhannya, tapi itu pun akhirnya dia yang mengizinkan dirinya, kan? Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tadi kalau misalkan gak mau, misalnya kritik atau saya apain, gitu. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang berarti atas dasar ini, ya, bukan karena paksaan. Pernah dengar kata disiplin? Ya, sering apalagi kita di sekolah. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin, artinya belajar. Kemudian lebih, kalau kita tuh di sini disiplin itu lebih mengarah pada peraturan di sekolah kita. Nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai mungkin kita juga sudah paham, terutama ketika kita melaksanakan program P5, ya. Di situ kan nilai-nilainya juga banyak. Bisa kita sebutkan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, benar kritis, berkeadilan global, bergotong royong, kreatif. Itu yang sedang kita galakkan supaya keenam nilai tersebut muncul pada diri siswa kita. Jadi sikapnya nilai kebajikan itu nilai yang kita sepakati bersama, ya. Kemudian menjadi semacam keyakinan kita, jika kita melaksanakan itu akan timbul atau apa, ya, akan ada, ya, suasana yang tadi nyaman, tentram, ya, damai. Kemudian yang kedua itu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan eksekusi. Teori motivasi perilaku manusia ada, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu sendiri bahwa motivasi itu bisa dari dalam diri kita atau dari luar.
dari dalam diri kita berarti kesadaran kita sendiri. Kalau dari luar ada pengaruh, misalkan paksaan atau hadiah, penghargaan. Contohnya yang eksternal itu tadi misalkan hukuman atau imbalan tadi jeruk kayak gitu ya, itu kan berarti ada motivasi dari luar. Yang internal itu kesadaran sendiri untuk menghargai diri sendiri. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya bukan hanya lepas dari paksaan orang lain, bukan hanya lepas dari perintah orang lain, akan tetapi juga cara memerintah diri sendiri. Jadi merdeka tidak ada paksaan dari orang lain, tapi kita bisa mengendalikan diri sendiri. Kemudian ini tadi karena kalimat motivasi hukuman ya, dihukum oleh penghargaan. Pernahkah dihukum oleh penghargaan? Maksudnya gimana penghargaan kok buat menghukum gitu? Jadi kadang misalkan kita pengen siswa melakukan sesuatu, kita kasih imbalan. Kalau kamu bisa jawab pertanyaan ini, ibu kasih 10.000. Tapi kok hukuman sih Bu? Mungkin karena pengaruhnya itu, pengaruhnya bisa jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan bisa merusak hubungan. Kok bisa merusak hubungan? Karena nanti motivasinya itu tidak dari internal lagi. Ya walaupun pada penerapannya kita tetap beberapa menggunakan ini ya, hukuman, imbalan seperti itu. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Terkadang ada yang ketika dikasih imbalan, kemudian besoknya lagi nggak dikasih imbalan, dia akan berpikir, kok kemarin dikasih enggak sih? Akhirnya dia sembuh. Dan ini yang mungkin disebut merusak hubungan itu, menurunkan kualitas karena tidak dikasih imbalan lagi dia malas, kualitasnya akhirnya turun. Terus bagaimana kita bisa memberikan apresiasi atau pengakuan secara khusus, berarti individu ke siswanya, kemudian beri pengakuan secara pribadi. Tadi ya HBW dengan yang secara khusus, kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi satu kelas itu pernah merasakan semuanya. Terus beri pengakuan secara konsisten. Jangan hanya pas awal aja. Jadi ketika dia di tengah atau di akhir masih berbuat baik atau dia prestasinya nggak turun, tetap harus diapresiasi. Kemudian fokus pada proses, tidak hanya hasilnya saja. Contoh ya, kemarin saya perhatikan kalimat pembuka ini tuh kalimat pembukanya. Misalkan ada siswa yang saling tolong-menolong, saya empatimu besar sekali ya. Jadi bentuk kayak kalimat pujian kayak gitu ya. Langsung ke restitusi aja ya. Jadi untuk tadi tak bahas sekilas saja tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Untuk hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan terjadi. Misalkan siswa terlambat masuk disuruh lari di lapangan, kan capek tuh. Untuk konsekuensi sesuatu harus terjadi, berarti ada kesepakatan dulu di awal. Nanti besok kalau kamu terlambat, kamu harus ini ya lari di lapangan. Ya, ada kesepakatan dulu. Jadi kalau tidak melakukan atau kalau kamu gagal, ada konsekuensi. Apa itu
kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi singkatnya itu, ketika ada yang melakukan atau melanggar suatu nilai kebajikan, itu dengan cara menciptakan kondisi ya, jadi siswanya itu diajak diskusi, kemudian dipancing atau distimulus bahwa kesalahan yang dia lakukan itu adalah suatu kesalahan, kemudian didiskusikan kira-kira solusi apa yang tepat dari masalah siswa tersebut dan usahakan yang memberikan solusi itu siswanya sendiri. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini sekilas saja. Kalau hukuman itu biasanya murid akan tersakiti. Dia mungkin kadang ada yang merasa sakit hati. Ya, kita kan nggak tahu isi hati dia siswa itu seperti apa. Mungkin ada yang sakit hati karena dihukum oleh kita. Saya sendiri pernah ini pengalaman pribadi, pernah ikut ulangan semasa sekolah itu. Saya nggak nyontek saat itu, tapi guru itu terlalu saya akui disiplin seperti itu ya. Cuma karena sebenarnya saya tidak terbukti mencontek, tapi akhirnya dihukum keluar kelas gitu. Nah, itu kan menyakitkan bagi siswa yang memang jarang dihukum kayak gitu. Ketika dihukum itu sesuatu yang menyakitkan. Mungkin lebih banyak yang cewek ya yang merasa, kalau laki-laki mungkin kebanyakan cuek gitu. Dan kita nggak tahu apakah lukanya itu bisa sembuh 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau dia akan ingat sepanjang hidupnya. Gitu. Kemudian kalau konsekuensi itu biasanya tidak nyaman aja ya, karena memang dari awal sudah dikatakan bahwa nanti kamu kalau nggak kayak gini nanti hukumannya seperti itu. Itu ada seperti kesepakatan dan ada konsekuensinya. Sedangkan untuk restitusi itu murid akan mendapatkan penguatan dan dia akan menyadari kesalahannya, mau memperbaiki, dan besoknya lagi insya Allah tidak akan terulang lagi. Kalau diulang lagi ya berarti proses itu diulangi lagi. Ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan yang diberikan tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk apa sih tujuannya pakai helm? Untuk keselamatan ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Apalagi ini sebenarnya belum sepenuhnya terbebas dari COVID ya, karena beritanya itu masih muncul. Untuk apa? 3M itu untuk apa? Mencegah, untuk kesehatan ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, agar pelatihannya berjalan lancar dan tepat gitu. Untuk mendukung motivasi intensif kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan.
peraturan. Peraturan itu lebih ke kalimat kayak harus ya, wajib. Sedangkan keyakinan itu lebih sesuatu yang kita yakini untuk keselamatan diri, untuk kesehatan diri secara sadar. Kira-kira kalau peraturan yang selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinannya apa ini? Mengembalikan buku jika sudah selesai, gitu ya. Nah, dilarang mengganggu orang lain. Kalau kita bisa ganti dengan saling menghargai. Ya, kalau jangan itu kan masih peraturan ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin atau tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Apa? Saling mengasihi. Dilarang menggunakan narkoba. Bisa dengan gaya hidup sehat, ya. Bergantian atau menunggu giliran, ya, antri gitu. Gunakan masker, jaga kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor, jaga ketertiban kelas selesai. Berikutnya yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 dan harus dipenuhi. Mau nggak mau harus dipenuhi. Yang pertama ada bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup bisa dilihat gambarnya. Kita hidup butuh apa sih? Rumah, ya kan, kendaraan, makan, pakaian, minum, kesehatan. Itu termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup secara fisik, ya. Kalau tidak terpenuhi bagaimana? Misalkan kalau tidak terpenuhi secara makanan, apa? Secara minuman ya kehausan gitu. Berarti ada yang timpang di sini. Kalau tidak terpenuhi, sedihlah. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Bisa dengan keluarga, orang tua, saudara, di sekolah pun kita antar teman sama guru pun kita butuh diterima. Misalkan misalkan guru baru kemudian merasa nggak diajak ngobrol, misalkan kemudian merasa disisihkan, di sininya sedih gak? Sedih ya, itu sedih banget gitu ya. Dan memang kita butuh diterima, ya kan, butuh diterima, butuh disayangi gitu. Kemudian berikutnya itu kebutuhan kekuasaan, bukan berarti jadi presiden, jadi pemimpin, enggak ya, tidak harus. Jadi bukan cuma presiden, penguasa aja yang punya kebutuhan kekuasaan. Jadi di sini itu yang dimaksud kebutuhan kekuasaan adalah ketika kita mencapai sesuatu, kita butuh diakui. Secara tidak langsung kita butuh diakui, ya. Misalkan anak nih, murid ya, ketika dia nilainya bagus, otomatis di rumah kan dia pengen diakui oleh orang tuanya, ya. Pengen anak saya pintar ya, tampan, butuh diakui. Kalau tidak diakui gimana? Sedih juga kan? Dia mungkin akan merasa nggak disayangi oleh orang tuanya. Jadi butuh, yang dimaksud penguasaan di sini adalah butuh pengakuan dari orang lain. Ya bukan berarti harus dengan ujian, tidak.
tapi butuh diakui itu bukan berarti harus dengan pujian, bukan berarti harus ditonjolkan banget, enggak, tapi secara pribadi itu nggak apa-apa. Lanjut. Kemudian kebutuhan yang lain adalah kebutuhan kebebasan, bebas untuk memilih, kemudian kemandirian, dia mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kemudian kalau di kelas sendiri kebebasan itu seperti apa? Kita bisa menerapkannya. Ya. Misalkan anak dikasih pilihan apa ketika di kelas, gitu. Jadi tidak harus semua dari gurunya, tapi libatkan siswa. Berikutnya ada kebutuhan kesenangan, nge-game. Yang ibu-ibu kadang ada yang baca novel online, komik online, atau main bola, main volley, badminton. Yang itu kita tahu bahwa itu adalah hobi, itu adalah kesenangan. Kita butuh itu. Kalau tidak dipenuhi, dia akan nggak nyaman juga. Mendengarkan musik juga bisa itu. Sebelum ke 50 foto tadi ada dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu berarti menghadirkan ke dalam dunia kita itu orang-orang yang yang mungkin menarik bagi kita. Ya, dunia berkualitas, misalkan dunia berkualitas itu ada siapa saja. Berikutnya dari 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Perbedaannya ketika kita pengen memahami sesuatu kan lebih enak menggali perbedaannya ya. Yang pertama, penghukum itu lebih ke dipaksa, lebih ke kamu tuh bersalah gitu. Lebih seringnya tuh menunjuk-nunjuk. Sedangkan untuk membuat rasa bersalah, kamu tuh gimana sih? Masa kamu gak kasihan sama ibu? Masa kamu kayak gini terus, nanti ibu harus bagaimana? Jadi supaya orang lain itu bersalah kepada kita. Kemudian yang ketiga, teman itu kan kadang ada tuh guru yang asik banget dengan siswanya, itu jadi memposisikan dirinya sebagai teman. Tapi nanti akhirnya siswa itu bergantung pada kita. Ya kalau nggak sama pasang nggak mau lah, nah gitu, karena dia sudah merasa enjoynya dengan guru itu, nyaman. Pemantau itu lebih ke seringnya tuh mengingatkan peraturannya apa. Kamu tahu nggak harusnya itu jam 7 harus sudah di sekolah. Jadi lebih memantau gitu. Yang kelima ada manajer. Yang manajer itu dia mengajukan pertanyaan, kemudian lebih menggali ya, mengajak diskusi si yang melanggar peraturan itu atau melanggar keyakinan kelas itu. Jadi saya mau tanya, menurut Bapak Ibu yang lebih ideal itu posisi yang mana? Apa begini? Jadi yang paling ideal itu adalah posisi manajer ya. Walaupun tadi teman kan baik, tapi nanti dia jadi ketergantungan. Lanjut. Yang paling ya, ini kena ya, mohon maaf Bapak Ibu, ini kena segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu lanjut. Ya, segitiga itu namanya segitiga pasti bentuknya segitiga ya. Itu ada menstabilkan identitas, ada penanyaan keyakinan, ada menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan penanyakan keyakinan. Seperti langkah-langkahnya: 1, ulangi lagi, langkah 1 menstabilkan identitas, 2, validasi
tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu, contohnya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Hal yang semua orang pernah melakukan kesalahan. Gitu. Ketika kita mengucapkan seperti itu kan anak akan merasa nyaman. Bukan kamu tuh bersalah. Gitu. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah kok. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan ya. Bisa dengan guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk ya. Misalkan hanya sekedar marah-marah di kelas, kamu mungkin bisa ya sampai nendang meja, sampai mukul temennya, tapi kamu nggak sampai melakukan itu, gitu ya. Jadi sebenarnya bisa lebih buruk, tapi si anak masih bisa mengendalikan. Menanyakan keyakinan. Setelah anak sudah merasakan nyaman, kita tanyakan lagi, menurut kamu nilai yang kita percaya di sekolah ini yang berkaitan dengan apa yang dia langgar gitu ya, itu apa? Misalkan dia terlambat, berarti yang nilai yang dia langgar adalah disiplin. Kemudian kamu ingin jadi yang seperti apa yang kamu rasakan? Ketika dia sudah tahu kesalahannya, tahu nilai apa yang dilanggar, kemudian kita bisa menyelesaikan. Menurut kamu masalah ini bisa diselesaikan nggak? Bisa. Kira-kira solusinya seperti apa? Jadi dari siswa. Ketika siswa yang menciptakan solusi untuk dirinya sendiri, dia akan menyadari. Berbeda dengan kita yang memberikan solusi, mungkin akan dilupakan. Terima kasih, itu saja dari saya. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Atau nanti kita di akhir sesi aja ya, itu pertanyaan dan jawaban. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk acara berikutnya atau acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Dan dengar kamu harus marah-marah ya di luar. Iya Bu, tadi saya kesel banget sama teman-teman. Saya dan keluarga saya kan lagi berdiskusi kamu sudah malah canda. Kan suaranya mengganggu. Oh begitu, ya wajar kalau kamu marah dan kesal karena sedang fokus dengan tugas marahnya suaranya. Iya. Selain marah-marah, apalagi yang mengulang saya pernah Oh, kamu melakukan itu pasti ada alasannya kan? Iya Bu, saya dan keluarga saya sedang mengerjakan tugas. Lalu terdengar suara dari keluarga saya bercanda, tapi suaranya itu sampai ke orang di kelas. Jadi saya mau. Katanya kamu juga suka membuat baju mereka. Iya Bu, habisnya dibilangin baik-baik lama. Untung aja ya, kamu tidak sampai melakukan hal yang lebih dari ini. Sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang marah-marah itu.
itu kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Enggak, waktu capek marah-marah. Baik, menurut kamu keyakinan kelas mana yang kurang sesuai dengan keyakinan kamu? Saling menghargai. Ya betul, menurut kamu menghargai anak teman itu penting tidak? Penting sekali, Bu. Baik, jika memang penting, keyakinan kelas apa yang menurut kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Yang disebut bersama. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia sekali, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan bersabar. Kalau ada masalah, saya akan melakukan. Ya, benar sekali tindakan kamu. Bersemangat ya. Silakan kembali bersemangat. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aya dari kelas 9B. Saya senang sekali ketika belajar berdiskusi dengan guru ini untuk mengembalikan emosi teman yang tidak serius dalam mengerjakan tugas dan membagi kelompok lain. Saya harus lebih bersabar dan memikirkan tindakan saya agar tetap sesuai dengan yang dikasih. Lihat kamu belum memulai tugas matematika. Ya, Bu, benar, saya lupa. Ya wajar sih, namanya juga manusia, kadang-kadang kita lupa atau lalai dibutuhkan. Ya, Bu, maaf. Kamu minta maaf, berarti kamu sadar bahwa ini adalah suatu kesalahan. Bisa coba. Kamu melakukan itu pasti ada alasannya kan? Iya, kemarin saya asik main ke teman-teman, tahu-tahu sudah pulang saja, Bu. Dan ketika saya pulang, saya mengantuk dan tidur. Kalau masuk pulang di awal. Aku emang teman-teman itu jadi. Jadi masih satu desa, Pak. Terus apa orang tua kamu tidak memberikan kamu sendiri waktu? Orang tua saya sudah menjaga adik saya di rumah sakit, Bu. Jadi saya baru pulang kerja dalam kemudian. Jadi terus prihatin ya, semoga di kamu seperti ini. Amin, Bu. Terima kasih, Bu. Dan saya sudah bisa pulang hari ini. Terus sekarang kita lihat lagi apakah tindakan kamu yang dulu tanggal 17 itu kurang kabar sesuai dengan keyakinan kelas. Iya, Bu. Baik, menurut kamu keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan keyakinan kamu? Tanggung jawab saya sebagai siswa, Bu. Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Saya bersedia, Bu. Terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan mengerjakan tugas saya dengan dan segera melakukannya. Baik, terima kasih, tetap semangat ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Lintang dari kelas 2. Saya nyaman diajak diskusi bersama Bu ini tentang keyakinan kelas yaitu tanggung jawab. Saat itu, saya lalai mengerjakan tugas karena asik bermain di rumah teman. Terima kasih.